Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian masih sampai saat ini masih sehat, masih semangat untuk mengikuti pelajaran dengan Miss Suji ya. Seperti biasa kita ketemu di mata pelajaran prakarya. Nah, karena kemarin kita sudah selesai bab 1, jadi sekarang kita masuk ke bab 2. Kita akan mengupas aspek rekayasa dari pelajaran prakarya. Nah, untuk kelas 8 kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, sesuai dengan KD 3.1 di bab 2 ini yaitu memahami pengetahuan tentang wawasan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kalian setelah mempelajari bab 2 ini diharapkan kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan komunikasi dan kalian mengetahui media-media komunikasi dan fungsi-fungsinya. Oke, semoga kalian siap ya. Nah, komunikasi sendiri itu apa sih maksudnya? Jadi, komunikasi itu adalah penyampaian informasi oleh seseorang kepada orang lain secara langsung, lisan seperti kita bicara sehari-hari ya, ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung ini menggunakan alat atau media komunikasi. Nah, kalau misalnya kalian ketemu dengan orang tua, ketemu dengan teman, kalau misalnya kalian berbicara secara langsung, nah itu yang dinamakan komunikasi lisan. Ya, kalau misalnya seperti Miss Uji sekarang berbicara dengan kalian lewat media internet seperti ini kan, nah ini namanya komunikasi tidak langsung karena Miss menggunakan alat. Sampai situ, semoga kamu paham ya apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, eh, bicara tentang komunikasi, kalau di zaman dahulu kan belum ada tuh yang namanya alat media seperti yang kita gunakan seperti sekarang ya, internet ataupun handphone. Kalau orang-orang zaman dulu itu menggunakan atau berkomunikasi seperti apa sih? Yuk kita pelajari dulu sejarah tentang perkembangan komunikasi. Nah, untuk pengetahuan tentang sejarah perkembangan informasi dan komunikasi dari zaman dulu kita bagi ke dalam beberapa periode ya. Untuk periode yang pertama yang kita pelajarin yaitu pada tahun kira-kira 3000 sebelum Masehi yang lalu. Nah, awal-awalnya nih orang-orang zaman dulu, terutama di bangsa Sumeria, ini menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Jadi simbol-simbol ini dinamakan piktograf. Jadi mereka menggunakan komunikasi seperti ini. Ya, seperti kalian lihat dari simbol-simbol ini merupakan bisa membentuk atau mempunyai arti, mempunyai makna, kata, kalimat, dan bahasa. Di situ ada gambarnya ya. Lalu pada tahun 2900 sebelum Masehi, nah kita jalan-jalan ke daerah Mesir nih. Kalau di daerah Mesir, mereka juga masih menggunakan simbol, cuman lebih canggih dan disebut dengan namanya hieroglif. Nah, jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Nah, sistemnya sama seperti simbol piktografi tadi ya, cuman ya sedikit lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Oke, kita masih di daerah Mesir. Pada tahun 500 sebelum Masehi, mereka tidak menulis di dinding-dinding lagi, tapi mereka sudah mengenal kertas. Walaupun kertas ini tidak sehalus yang kita pakai seperti sekarang, kertas yang mereka gunakan ini masih berbentuk kasar ya, dan kertas ini terbuat dari serat yang berasal dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Nah, inilah yang mereka gunakan sebagai kertas. Jadi, kertas dari pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media menyampaikan informasi yang lebih fleksibel dibanding lempengan tanah. Nah, mereka juga zaman dulu ada menggunakan menulis yaitu di tanah atau di dinding gitu ya, karena kan itu medianya lebih keras. Jadi
mereka sudah mengenal kertas dan mereka lebih mudah untuk menulis di atas media tersebut. Nah, pada tahun 105 Masehi. Nah, di sini baru kita sudah mulai mengenal yang namanya kertas yang lebih halus. Dan bangsa Cina lah yang berhasil menemukan kertas ini, membuat kertas ini. Jadi dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, lalu diratakan dan dikeringkan. Nah, kalau tadi di bangsa Mesir menggunakan serat yang dari pohon papirus. Kalau misalnya di Cina, mereka membuat kertas menggunakan serat dari bambu. Ya, demikianlah sedikit pengetahuan tentang sejarah teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan mengetahui, mengidentifikasi media-media komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Jadi, berdasarkan rentang waktu, media komunikasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu media komunikasi masa lalu, dan kedua yaitu media komunikasi modern. Di sini kalian bisa lihat, Miss ada menampilkan gambar dan kalian juga bisa lihat di buku pegangan ya, ada kok. Jadi media komunikasi masa lalu itu bisa menggunakan ya, orang-orang dulu menggunakan apa sih itu namanya? Oh iya, tanduk hewan, terus ada burung merpati, ada lonceng, dan ada kentongan. Nah, mungkin yang buat kalian yang belum tahu, nah misalnya kayak kentongan gini ya, kentongan ini kan digunakan untuk sebelum azan biasanya mereka menggunakan kentongan atau beduk gitu ya. Lalu ada mungkin ada dibunyikan untuk bangun sahur. Nah, terusnya ada digunakan untuk apa sih, memanggil masyarakat untuk berkumpul. Nah, dibunyikanlah kentongan ini. Nah, di situ ada lonceng juga ya. Kalau zaman dulu sekolah menggunakan lonceng untuk menandakan bunyi lonceng waktu istirahat atau waktu masuk kelas. Kalau kita kan sekarang menggunakan bel ya. Terusnya di situ kalian juga bisa lihat burung merpati digunakan untuk mengirim surat loh. Burung merpati bisa dilatih untuk mengirim surat. Ya, untuk contoh-contoh lain kalian bisa lihat di buku pegangan kalian. Nah, yang kedua yang Miss bilang tadi, media komunikasi modern. Nah, media komunikasi modern ini yang biasa kita temukan zaman sekarang ya, zaman now, seperti surat kabar atau koran, lalu ada laptop ya, fungsinya untuk menyimpan data-data, lalu ada handphone, banyak sekali fungsinya dari handphone ini kan, yang pastinya fungsi handphone dan telepon ini ya, telepon rumahan juga ada nih. Jadi fungsi yang paling dasar adalah yaitu untuk kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain jarak jauh ya. Dan di handphone juga kalian bisa membaca berita di situ, dan di situ juga kalian bisa ya mengirim pesan, SMS ataupun WA. Baiklah, anak-anakku kelas 8, demikianlah materi kita untuk hari ini, teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika kalian belum paham, silakan nonton sekali lagi. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat WA, dan kalian bisa membaca kembali buku pegangan kalian. Oke, sekarang tugas kamu adalah membuat rangkuman dari materi hari ini, ataupun meringkas ya, tulis di buku catatan. Kamu jangan lupa tulis tanggal, nama kamu, dan kelas di atas catatan itu. Kamu foto dan kirim ke WA Miss Suci ya. Miss tunggu sampai selesai pelajaran prakaryanya. Baiklah, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.